Pihak Rabithah Alawiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah abad keempat adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti, ingat, abad yang lebih awal, seperti contoh satu, kitab Bahrul Ansab, ya, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad ketiga. Artinya kan kalau itu dari Rabithah Alawiyah itu juga berpotensi hoax, gitu ya. Jadi dengan anggapan Habib tersebut itu terbantahkan secara mentah-mentah dalam kacamata ilmiah. Saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu bagi siapapun pihak-pihak, mobil khusus kepada para habaib, punten, bagi yang keberatan dengan artikel-artikel Kiai Haji Ahmaduddin, bisa silahkan hubungi nomor ini, ya, dan share teman-teman video ini seluas-luasnya. Begitupun di konten saya sebelumnya itu kan membuat atau menghimbau mobil khusus kepada Habib kemarin yang mengajak diskusi ilmiah kepada Kiai Haji Ahmaduddin, silahkan untuk menanggapi, ya. Dari Habib dari Bekasi kalau tidak salah ya, yang sebelumnya itu akan dilaksanakan di Depok hari Sabtu depan, akan tetapi panitia tiba-tiba membatalkan, seperti yang saya katakan di konten sebelumnya ya. Akhirnya diskusi secara terbuka, secara langsung itu pun dibatalkan. Dan ada jalan alternatif lain, ini menggunakan YouTube saya, kanal sebagai wadah saja. Tetapi nanti tampilannya nggak sesederhana ini, nanti ada panelnya, ada ininya, nanti disiapkan lah. Nanti bisa dihubungi dengan pihak-pihak yang lain juga, saya akan menghubungi. Mobil khusus juga saya akan sowan kepada Kiai Haji Ahmaduddin apabila ada pihak yang sungguh-sungguh dan mempersiapkan datanya, siap berargumen, tidak dengan marah-marah tapi berargumen, itu dipersilakan menghubungi nomor ini. Jadi kita anti kekerasan, anti marah-marah, anti kebencian, kita pure berbicara ilmu. Jadi itu saja teman-teman ya. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua di sini masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan cinta, kasih dan semua kebaikan tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita tidak memandang semua orang, baik yang sepakat dengan kita dalam hal ini maupun yang tidak sepakat dengan kita dalam hal ini, kita memandang mereka dengan pandangan cinta, bukan dengan pandangan kebencian. Mobil khusus ini saya sampaikan karena memang ada konten dari Habib ya, Habib Mahdi, Habib muda ini, punten Habib, saya tetap menghormati jenengan dan semua habaib di Indonesia ini sebagai yang perlu kita hormati, sebagai yang perlu kita cintai. Selain daripada juga ini budaya orang-orang Nahdliyin. Jadi tidak ada lagi narasi bahwasanya kita membenci mereka, tidak ada lagi narasi seperti itu. Nah, di dalam konten itu Habib keliru menyebutkan An-Najafi ya, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin itu An-Najafi. Di situ Habib mengatakan bahwasanya beliau, ulama itu maksudnya, hidup di abad ketiga. Padahal Habib sendiri menyebutkan tahun 400. Maksudnya kan yang mungkin yang dimaksud abad kelima. Artinya ada loh rujukan kitab yang menyatakan bahwasanya Ubaidullah itu atau Ubaidillah itu sampai ke nasabnya Muhammad bin Isa. Tetapi pada kenyataannya ulama tersebut itu bukan yang hidup di abad kelima, melainkan ulama yang hidup di abad ke-10. Nanti kita akan buktikan teman-temannya. Sebetulnya saya mengetahui ini dari kontennya Kiai Zaka ya. Beliau itu kan membedah kitab. Saya tidak membaca langsung kitabnya karena saya tidak punya, tidak tahu juga cara downloadnya di mana. Saya hanya membaca artikel, dan kebetulan Kiai Zaka ini membedah kitab. Akhirnya saya membaca dari kontennya Kiai Zaka yang menampilkan isi kitabnya, dan saya baca teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tanda-tanda atau bukti-bukti bahwasanya Muhammad bin Ahmad An-Najafi yang disebutkan oleh Habib Mahdi itu hidup di abad ketiga atau tahun 400-an. Sebetulnya kan abad kelima ya, tapi Habib Mahdi tadi nyebutnya abad ketiga ya, mungkin sapu lisan. Itu ternyata hidup di abad ke-10. Ini buktinya. Di antaranya teman-teman ya, ada beberapa screenshotan kitabnya ini teman-teman. Yang pertama, ini
di halaman 9-nya teman-teman. Wasayyidu Syamsuddin, ini disebut juga sebagai Syamsuddin Muhammad mu'allif hadzal kitab, yaitu yang menulis kitab ini. Kana Nakobian, itu adalah seorang ahli pencatat nasab. Bisuro, di dalam tanah Suro. Walam aksur, ini kata penahkiknya teman-teman. Kata orang yang menahkik kitab ini. Ya, Kitabul Ansabnya. Kata penahkik kitabnya. Walam aksur, tidak menemukan tentang asal usur ala tarikhi wiladatihi wala wafatihi. Tentang bagaimana kelahirannya dan tentang bagaimana kematiannya. Saya tidak mengetahui atau tidak menemukan begitu ya. Walakin yadharu min matawi kitabih, tetapi jelas nyata di dalam kandungan kitabnya annahu mati mana HP ini annahu asya ila hawala sana 900 Hijriyah. Ya. Jelas di dalam kandungan kitabnya itu bahwasanya An-Najafi tersebut atau Syamsuddin tersebut itu hidup di abad ke-9. Di tahun 900-an. Ya, berarti apa masuk ke apa abad 10 ya. Jadi seperti itu. Dari sini sudah jelas, ini kata siapa, kata penahkiknya ya. Mungkin Habib itu tidak teliti, tidak dibaca dulu kitabnya, langsung saja menyampaikan. Nah, tetapi Habib tersebut itu menyebutkan informasinya dari Rabi'atul Alawiyah. Ya, artinya kan kalau itu dari Rabi'atul Alawiyah itu juga berpotensi hoax. Tapi saya tidak yakin bahwasanya itu berita atau informasi dari Rabi'atul Alawiyah. Ya. Itu teman-temannya, tandanya teman-temannya. Kemudian di halaman 11-nya ini teman-teman, sebetulnya sudah dibahas, tapi ini nggak Bapak dibahas ulang ya. Wa'tamadal mu'allifu, ya, mu'allif kitab itu bersandar fi kitabihi hadza, di dalam kitabnya ini kasirun, banyak sekali bersandarnya ala kitab Umdatut Thalib, di dalam kitab Umdatut Thalib Libni Ambah, ya, yaitu pemiliknya adalah Ibnu Ambah. Di mana Ibnu Ambah itu hidup di tahun 700-an. Di tahun 800, 700, 800-an. Kalau tidak salah itu lahir 700-an. Kalau dikatakan kemudian bahwasanya An-Najafi ini lahir di abad ketiga atau abad kelima, ya kalau abad ketiga saya ikut apa yang dikatakan Habib Mahdi tadi. Kalau benar di abad ke situ, di abad kelima, mana mungkin ulama yang terdahulu ini mengutip ulama yang kemudian, kan sangat tidak masuk akal. Ini bukti bahwasanya ulama tersebut yang dikatakan oleh Habib Mahdi tadi, An-Najafi itu adalah ulama di abad ke-10. Sehingga dengan adanya data bahwasanya ulama di abad ke-10 itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan primer untuk mengukur keabsahan daripada Ubaidillah, bahwasanya ini adalah keturunan dari Muhammad bin Isa. Jadi seperti itu. Lalu kemudian apalagi di sini teman-teman, ini sebetulnya ya apa namanya, di luar konteks ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebagai knowledge, sebagai pengetahuan, wa naqala ibaratin katsiratan minal umdati min duni tasrihin. Artinya An-Najafi ini sering sekali melakukan plagiarisme di dalam kitab umdah tersebut. Ya. Tapi ya yang ini nggak usah dibahas lah. Artinya ya mungkin dulu itu tidak ada tradisi plagiarisme. Atau plagiarisme itu belum belum dilarang. Kalau sekarang kan dilarang, apalagi kalau dalam tulisan ilmiah itu ada turnitin. Kalau kita mengutip tanpa catatan kaki, kalau kita pula banyak mengutipnya, itu semua dilarang oleh mesinnya itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada bukti lagi teman-teman. Ini langsung saja ya. Di kitab Tabaqatul Nasabin ya. Di dalam Tabaqatul Nasabin itu ada Tabaqatul Ashirah. Artinya ulama-ulama yang hidup di abad ke-10. Nah, termaktub di sini ada Muhammad bin Isa di nomor 396. Di situ ada Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin. Ya, teman-teman ya, sudah jelas. Jadi seperti itu. Lalu Bahrul Ansabi. Kapasitas videonya waktu saya meng-screenshot tidak terlalu jelas. Akhirnya gambarnya buram teman-teman ya. Tapi ya cukup teraba-raba lah. Lahu Bahrul Ansabi. Ya, beliau ini yang memiliki kitab Bahrul Ansab. Jadi seperti itu. An-Najafi tersebut adalah yang memiliki Kitabul Ansab atau Kitabu Bahril Ansab. Gitu ya. Jadi dengan anggapan Habib tersebut itu terbantahkan secara mentah-mentah dalam kacamata ilmiah. Seperti itu. Nah, apakah kita tidak bisa menggunakan kitab ini yang abad ke-10 ini sebagai rujukan primer
dalam kajian ilmiah itu ditolak. Kenapa? Karena dianggap terputus dari abad ke-10 sampai abad ke-5, ke-6, ke-7 itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena masih ada celah tertentu itu kan panjang sekali. Dari abad ke-11, 12, 14, 10 sampai ke abad ke-6, ke-5 itu kan sangat jauh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi untuk narasi Habib yang mengatakan membenci, kami tidak membenci Habib. Kami mencintai semua manusia. Tapi ini dalam ranah ilmiah, dalam kajian ilmu. Dalam kajian ilmu itu nanti dululah kita berbicara kebencian. Nanti dululah kita berbicara tentang rasa suka, keterpukauan dan segala macamnya. Kami mencintai jenengan, kami mencintai semuanya. Baik manusia itu derajatnya apa, baik manusia itu pangkatnya apa. Baik yang alim, yang bodoh, sebagai manusia kita harus saling mencintai. Apatah lagi ahli ilmu. Kan seperti itu. Kita jangan sampai menggiring opini ini atau terframing oleh keriuhan ini hingga akhirnya terjebak pada parade kebencian atau rasa suka tak suka. Ini sering sekali, makanya harus saya ulang karena banyak sekali komentator-komentator yang masih terjebak seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin mengikuti bosan saya ngomong seperti ini, tidak boleh seperti itu ya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dan tidak ada yang menunggangi saya. Artinya dibayar begitu enggak. Ya karena saya YouTuber saja dan pengkaji ilmu. Gitu, pelajar lah seperti itu. Nah ini ada kajian ilmiah seperti ini. Toh siapapun bukan boleh. Dalam dunia ilmu itu serba keterbukaan. Yang dimainkan adalah bukti, fakta, data seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mencintai semuanya. Apatah lagi bagi para habaib, saya mencintai mereka semua. Seperti itu ya. Jangan sampai ada lagi narasi-narasi kebencian atau apa itulah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.